suka terhadap orang yang memaafkan. Fa'fu anni maka ampunilah aku, ampunilah dosa-dosa terhadap segala khilaf. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu doa yang sangat kita dianjurkan untuk memperbanyaknya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allahumma inna ka'afu, Allahumma innaka 'afuwun qareeb, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan ada yang mengatakan karimnya juga. Tidak apa-apa, semuanya sama saja. Ini kita mengamalkan doa tersebut yang sangat diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa faedah, apa manfaat kita mengamalkan doa tersebut? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya pada kita semua, walaupun halnya dalam keadaan kita berpuasa, yang kita mengetahui bahwasanya setan-setan terbelenggu, kita dijaga dalam berbuat maksiat dan sebagainya. Akan tetapi kita tidak akan pernah luput dari kodrat iradat kita sebagai manusia, yaitu mahallul khata' wal nisyan, tempat salah dan lupa. Al-insan lupa. Oleh sebab itulah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ini. Walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tidak menutup kemungkinan pasti ada saja tempat salah kita. Pasti ada kala tempat kita sudah berkata yang tidak jujur, tidak benar. Tadi karena ada kita mau sembunyikan sama seorang, kita ngomong yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kenyataan. Mau berjanji, tiba-tiba tidak diingat, akhirnya melupakan janji, melupakan kesepakatan sama saudaranya, temannya, sehingga tanpa disadari kita juga mengerjakan suatu kesalahan. Walaupun memang setan-setan terbelenggu, tapi ingat dalam diri kita juga ada namanya hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang baik, itulah yang akan meluruskan kita. Nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itulah hawa nafsu yang membawa kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah yang beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabat yang lain, begitu juga sampai kepada kita semua. Qala ashabuna rahimahullah ta'ala yustahabu an yuktara biha. Begitu juga di dalam mengisi akhir-akhir bulan puasa ini, di penghujung bulan Ramadan ini, selain kita dianjurkan memperbanyak doa ini juga, yuktaru biha min hadhihi ad-du'a'i wa yustahabbu aidan wa ta'ala yang tidak sulit, tidak banyak penghalangnya, tidak ada banyak biayanya. Hamparkan sajadah di pertengahan malam, selesai salat tarawih tadarusan, hamparkan sajadah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, nauzubillah, semua nauzubillah, mohon maaf Bapak, saudara sekalian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah sedikit, ada gangguan sedikit, curhat di HP. Semuanya kita statuskan, posting. Ini keluhan saya, ini, sehingga semua orang mengetahuinya.
Karena hadirin Bapak, saudara semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memungkiri semuanya, bahwasanya tidak semuanya orang baik merespon apa yang kita sedang alami tersebut. Alhamdulillah ada yang mendoakan tatkala kita ada masalah. Alhamdulillah ada yang memberikan solusi tatkala kita memiliki suatu musibah atau apa. Tetapi ada juga yang na'udzubillah summa na'udzubillah malah semakin mencibir, semakin mengolok dan semakin merendahkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwasanya fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Katakanlah sungguhnya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya. Artinya apa? Untuk kita serahkan dan memohon solusi pada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam kita. Kemudian cara berdoa atau agar lebih bagusnya, lebih cepat diterimanya doa kita, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiftahid du'ai bilhamdillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kiranya doa yang kita mau panjatkan itu jangan sampai tidak ada diiringi oleh sana'ullah, artinya pujian kepada Allah. Nah, kalau bahasa singkatnya kita mengucapkan hamdalahnya dan solawatnya minimal alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian isi terus dengan doa apa yang kita mau. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa tsana'i alaihi, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'da bima syaa." Inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi la yas'udu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bahwasanya apabila engkau selesai salat atau berdoakah yang lain, maka yabda bitamjidi rabbih ay bitamhidi rabbih. Mulaikanlah dengan membaca tahmid hamdalah tersebut. Ada yang alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi, tidak apa-apa sih. Ada yang alhamdulillahil hamdan katsiran mubarakan fi, ada yang alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'im. Silahkan. Mau yang singkatnya alhamdulillahirabbil alamin, secara singkatnya tidak apa-apa, silakan. Yang penting tahmid dulu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian ai sana'an li rabbih, muja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat minimal Allahumma shalli ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina. Ada yang pakai salawat kamilah Allahumma shalli ala sayyidina kamilatan wa sallim salam. Ada yang pakai salat munjat, salat Allahumma shalli salatan tunjina bil, silahkan. Ada yang pakai salat dan sebagainya, macam salawat. Yang penting kita awali dengan bacaan salawat. Kemudian ba'da bima syaa, kemudian tsumma yad'u bima syaa. Ba'da bima syaa. Kemudian berdoa setelah itu apa yang kalian minta, kata baginda Rasul. Qala Tirmizi, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam hadisun hasanun sahihun. Dalam riwayat lain Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam kitab beliau dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya inna du'a mawqufun bainas sama wal ard. Yang tadi bahwasanya doa itu terhenti. Artinya tidak langsung naik atau artinya direvisi, tidak langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tertunda. Belum sampai ketika
kita berdoa tidak menyebutkan hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita bersolat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita dalam berdoa memulainya dengan tahmid dan solawat. Qultu ajma'al ulama. Imam Nawawi rahimahullah taala alaih sepakat bahwasanya semua para ulama, jumhur para ulama, mayoritas, banyakkan para ulama ala istihbab ibtida'id du'ai bilhamdillahi ta'ala wa thana'i thumma as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma as-salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika yakhtimu ad-du'a bihima wal athar fi hadzal bab katsiratun ma'rufatun. Begitu juga kata Imam Nawawi rahimahullahu taala alaihi, sepakat para ulama, jumhur para ulama bahwasanya sangat dianjurkan dalam memulai doa itu dengan memuji dan bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga memulainya juga dianjurkan, disunahkan untuk mengakhiri doa kita itu dengan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala atau bil tahmid, mengucap hamdalah dan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa. Itu nama secara singkatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak apa. Awalnya kita mulai dengan tahmid dan salawat, begitu juga di akhirnya kita akhiri. Setelah kita selesai berdoa dan meminta sebagainya, kita akhiri dengan tahmid, hamdalah dan salawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kiranya doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala cepat diterima, cepat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baikkah diterimanya itu seperti apa yang kita mohon? Karena diterimanya doa itu bukan hanya langsung apa yang kita minta seperti itu yang terjadi, tidak. Baikkah yang kita doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita diberikan seperti apa yang kita minta? Kemudian ada juga doa yang kita minta tidak sesuai apa yang kita minta diberikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sebagai perisai, sebagai tameng bagi kita, penghalang bagi kita tatkala ada musibah dari doa yang kita panjatkan. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan. Karena apa yang kita butuhkan, apa yang kita doa itu bukan apa yang kita inginkan saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang kita butuhkan pada saat dan waktu yang kita terjadi pada saat itu. Mungkin sekarang kita tidak kelihatan apa yang kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang terbaik nanti di hari kemudian yang kita tidak sangka-sangka. Tiba-tiba banyak sekali bekal saya. Banyak sekali, dari mana ini ya Allah? Dari mana ini malaikat? Tanya kepada malaikat. Inilah doamu yang dulu. Yang setiap waktu, setiap saat kalian minta. Yang dulu rupanya tidak langsung terrealisasi, tidak rupa berbentuk apa yang kita minta di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakannya di akhirat yang terbaik bagi hambanya tersebut. Amin, mudah-mudahan ya rabbal alamin. Sebab itulah mari kita memperbanyak doa yang baik, lebih-lebih di penghujung bulan suci Ramadan ini. Dalam akhir-akhir malamnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah segala langkah-langkah kita dalam mempersiapkan bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbul qiraatul Qur'ani, begitu juga yang kita dianjurkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala alaih dalam akhir-akhir Ramadan ini, yaitu memperbanyak baca Al-Quran.
Seperti adabnya yang sudah beberapa kemarin disebutkan itu dalam kita membaca Al-Quran. Wasairul azkari, begitu juga semua al-azkar wad da'awat, zikir-zikir. Misal ada yang kita punya wiridan khusus yang biasa kita pakai berwirid, artinya apa? Zikir atau amalan yang rutinitas kita baca, kita amalkan. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini. Amalkan. Ada yang biasa bersolawat 1000 setiap hari, lanjutkan. Ada yang biasa istighfar 1000 setiap hari, lanjutkan. Ada yang biasa wiridannya pakai mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap hari, lanjutkan. Itu semua perkara yang mulia. Ada juga yang wiridannya atau amalan yang rutinitasnya yang dia tetap amalkan, tahajudnya, silahkan. Itu adalah pekerjaan yang mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu memang sunnah. Tapi dalam tahajud itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sudah pasti di dalam Al-Quran. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan tahajud, dengan memudawamahkannya, apalagi istiqamah memudawamahkan, artinya terus menerus. Maqaman mahmud. Yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada orang tersebut tempat-tempat yang mahmudah, yang terpuji, yang mulia, bukan yang tinggi saja. Kalau sekadar tinggi tapi banyak yang mencaci maki kita, tinggi tapi banyak yang mendemo kita, tinggi tapi banyak yang tidak senang, tinggi tapi nauzubillah korupsi, tinggi tapi kita berbuat kesalahan, itu tidak baik. Itu tidak menyenangkan. Tapi walau tinggi terus mahmudah, terpuji, baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan pada tempatnya itu atau posisinya itu, insyaallah itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita raih dengan memudawamahkan tahajudnya. Siapa yang kontinu terus menerus untuk menjalani hal tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya untuk menuju tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang sangat terpuji. Wada'atul mustahabbati fil muwatan syarifah qad sabaqa bayanuha majmu'atun wa mufarraqatan. Dan juga sudah lewat dalam pembahasan yang sudah kami kumpulkan, ada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang doa-doa yang sangat memang dianjurkan dalam dalam situasi dan kondisi yang sudah ditentukan, baik ketika dalam membaca Al-Quran atau wiridan-wiridan yang kita punya, silahkan untuk kita memperbanyak di bulan suci Ramadan ini. Faqala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala istahabba an yakuna ijtihaduhu fi yaumiha kajtihadihi fi lailatiha hadha nassuhu wa yustahabu an yuqtara biha min ad-da'awati bihima bimuhimmatil muslimina fa hadha syi'arus salihin. Kita dianjurkan memperbanyak doa-doa yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan memang bagi orang-orang yang beriman, bagi kita orang-orang muslim semuanya. Ini adalah syiarus salihin, kebiasaan daripada orang-orang soleh. Makanya kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih mengingatkan kita, ahibbus salihin walastu minhum.
Saya cinta kepada orang-orang yang soleh, kata Imam Syafi'i, walaupun saya bukan termasuk dari mereka. Apa artinya? Kita cinta kepada orang-orang soleh tersebut, kita ikuti cara-cara mereka. Walaupun ya, mohon maaf, kita mungkin tidak keturunan kiai, kita mungkin tidak pada keturunan tuan guru, kita mungkin tidak pada keturunan ulama kita, orang-orang yang agamis, ada orang-orang yang mulia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup jalan pada setiap hambanya yang ingin meraih kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup cara-cara untuk menuju jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena dengan ketakwaan itulah seorang hamba berbeda daripada hamba yang lain. Tidak ada yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan tingkatan-tingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tingkatan kita kepada Allah Subhanahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bapak-bapak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita bersedih walaupun kita tidak ada keturunan kita dari para keturunan ulama, keturunan kiai seperti tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan dari hamba-hamba tersebut, walaupun kita dari keturunan orang biasa, dari keturunan pedagang kah misalnya, dari keturunan orang tua kita kuli bangunan kah, atau pekerja buruh dan sebagainya. Tapi dengan keikhlasan dan rezeki yang halal yang kita konsumsi, insya Allah, yang ketakwaan yang kita tetap dekatkan, semakin kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu yang akan memperbaiki jalan kita, jalan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang baik dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa menutup hal yang tersebut. Kita tidak tahu arah akhir kita. Siapa yang mulia dan siapa yang hina. Yang tadi kita lihat orangnya biasa, artinya keturunannya mohon maaf, bahkan dari orang non muslim, tidak beragama Islam, orang yang keji, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dari keturunan orang yang zalim. Tetapi karena dia ingin berubah, dia ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang baik, dia berikhtiar, berdoa seperti tadi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintunya untuk hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita dalam surah Ar-Rahman. Tidak ada balasan kebagusan, tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Artinya apa? Selama kita sudah berbuat kebaikan, jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi kita jalan, insyaallah. Sejelek apapun kita, seburuk apapun masa lalu kita, kalau benar-benar kita ingin, kita mau memperbaiki diri, memperbaiki keturunan kita seterusnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan bagi kita semua untuk senantiasa bisa menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza syiarus salihin wa ibadallahil arifin. Bahkan hal-hal yang seperti itu, cara-cara yang seperti tadi, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, itu adalah salah satu di antara kebiasaan-kebiasaan
Ubadus salihin, al-arifin, hamba-hamba Allah yang arifu billah. Artinya sudah tingkatan orang para sufi. Orang yang memang para ahli tasawuf, yang sudah ma'rifatullah. Yang seperti tadi, yang perbanyak doa, perbanyak zikir dan sebagainya. Dari situlah kita membenahi diri kita. Selain kita menafkahi mengayomi keluarga kita untuk mencarikan nafkah, kita juga perlu mengisinya dengan bekal-bekal rohaniyahnya, bekal-bekal keagamaannya untuk memperbanyak doa, mengajak membaca Al-Quran, agar kiranya keluarga kita, anak cucu keturunan kita nantinya bisa menjadi orang-orang yang berguna lebih-lebihnya, yang soleh dan solehah, dan lebih-lebih bisa mendoakan kita kalau kita sudah tiada, bisa mendoakan kakek neneknya yang sudah meninggal dunia. Karena mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kita harapkan lain. Mungkin kalau kita mau mengharapkan orang untuk mau mendoakan kita, pasti kita mau mengundang, kita kasih jamuan apa, perlu biaya banyak. Itu pun cuma saat itu saja dia doakan kita. Tapi kalau kita sudah membina, mengajarkan, mendidik anak cucu kita, insya Allah dari jalan sanalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hidayahnya untuk tetap kita bisa nikmati kesenangan kita melalui anak cucu yang senantiasa mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan bisa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya, musibah, lebih-lebih gangguan-gangguan yang merusak generasi-generasi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih-lebih menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ubabul adhkar bil iktikafi. Kemudian terakhir selanjutnya yang sangat juga kita dianjurkan yaitu beriktikaf. Yaitu yang sangat kita dianjurkan dan mengisi Ramadan kita dengan zikir yaitu kita beriktikaf juga. Beriktikaf diam di masjid. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Kita berniat untuk beriktikaf selama kita ada di masjid, insyaallah. Situlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Bahkan dalam para ulama yang lain juga walaupun kita tidak berniat iktikaf, tetap juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Kenapa? Karena iktikaf itu pekerjaan yang sunnah. Artinya apa? As-sunnatu atau an-nadbu itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya sunnah itu atau pekerjaan yang dianjurkan itu yaitu adalah apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala wa la yu'aqabu ala tarki dan tidak mendapatkan dosa tatkala kita tinggalkan. Lebih-lebih kita bisa berniat dan mengisinya dengan seperti tadi berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan mudzakarah kita pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat maghfirahnya pada kita semua, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini bisa kita mengakhiri Ramadan kita dengan akhir Ramadan yang baik dan mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kana Allah.
Kita akhiri mudzakarah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tutup dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta